إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak bosan-bosannya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah tak pernah bosan memberikan betapa banyak kenikmatan dalam kehidupan di muka bumi ini. Dari sejak kita bangun, tidur, sampai menjelang mau tidur kembali, tak bosan-bosannya Allah terus memberikan nikmat-nikmat kepada makhluknya yang bernama manusia. Terlebih lagi kita sebagai makhluk
yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah bersyukur kepada Allah. Semoga dengan rasa syukur kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak termasuk hamba-hamba yang masuk ke dalam nikmat Allah yang paling mulia, surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan golongan barisan panji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai detik hari ini tentunya kita bersyukur dari sekian banyak manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini untuk terus melakukan hal-hal kebaikan, dan kita diantaranya adalah hamba Allah yang senantiasa terus menjaga nilai keimanan kita, nilai ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita masih mampu melangkahkan langkah-langkah kita menuju seruan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat. Mudah-mudahan salat Jumat kali ini tentunya di awal tahun Masehi menjadi Jumat yang paling mulia bagi diri kita, yang paling berharga bagi diri kita, karena kelak setiap apa yang kita kerjakan semua adalah tergantung kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan itu bukan hanya sekedar panggilan keislaman, bukan sekedar panggilan biasa, tapi ini adalah panggilan keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila diserukan untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu meninggalkan jual beli dan segera melangkah ke tempat yang ditentukan dan segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebab itu panggilan untuk sholat Jumat bukan sekedar panggilan keislaman, akan tetapi panggilan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat Jumat hari ini adalah sholat Jumat yang berharga untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak Allah ingin menciptakan manusia, Allah merancang apa saja yang akan diberikan kepada makhluknya yang bernama manusia. Allah berikan kemuliaan yang sangat agung. Satu misi atau tugas mulia manusia, dan tugas mulia atau misi mulia ini yang akan dibawa oleh manusia. Saking mulianya misi yang akan dibawa oleh manusia kelak, sebelum Allah menciptakan, Allah memviralkan kepada makhluknya yang terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, kata Allah, aku hendak menjadikan khalifah di
muka bumi. Mereka berkata, malaikat berkata, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan orang yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami, kata malaikat, bertasbih mensucikan dirimu. Kemudian Allah menjawab pertanyaan malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia belum diciptakan oleh Allah. Dan Allah ingin memberikan kemuliaan yang sangat besar kepada manusia. Ibarat seorang yang begitu gembira kepada satu ciptaannya yang akan dibuat. Dia memviralkan, saya ingin membuat sesuatu yang sangat lebih baik. Begitu pula Allah, saking mulianya dan kemuliaan dirinya, Allah memviralkan kemuliaan yang akan dibawa oleh manusia kelak di muka bumi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surat Al-Isra ayat 70. Allah bersumpah demi keagungan dirinya. Kemudian Allah mengabarkan kepada makhluknya yang terlebih dahulu diciptakan, yakni malaikat dan sebangsa jin dan sebangsa iblis lainnya. Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh, kata Allah, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka dari daratan dan lautan. Kami anugerahkan pula mereka rezeki yang lebih baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Subhanallah. Manusia belum diciptakan, Allah sudah memberikan kemuliaan yang sangat agung, diberikan rizki yang baik-baik dibandingkan rizki dari makhluknya yang lain, dan Allah sempurnakan kebaikan itu untuk manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan manusia, kemudian Allah muliakan manusia dengan misinya, yakni kekhalifahan. Dan kekhalifahan itu tentu sangat melekat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan ini sangat melekat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa misi kemuliaan dan menjadi kemuliaan bagi diri manusia dilihat atau terletak pada ibadah seorang manusia itu sendiri. Maka kalau ada manusia yang terlahir di muka bumi ini, kemudian dia mengabdi kepada Allah, takut kepada Allah, beribadah kepada Allah, itulah letak kemuliaan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menciptakan manusia, kemudian jadilah manusia di muka bumi, bukan semata-mata kemudian manusia diminta atau dituntut oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan. Tapi ada landasan dasar yang tidak boleh kita lupakan, dan terlebih lagi tidak boleh kita lupakan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini baru informasi kepada para malaikat. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini baru informasi. Kemudian setelah manusia diciptakan, ketika dia beribadah, itu bukan semata-mata perintah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kepada
manusia, kalian harus beribadah kepadaku. Tidak. Tapi ada sebuah perjanjian yang tidak boleh kita lupakan di dunia, terlebih lagi kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf 172. Saya terjemahkan saja. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka, seraya Allah berfirman, alastu birabbikum, dan kita semua manusia, calon manusia mengatakan, qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Kami melakukan agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, itu bukan semata-mata tuntutan Allah, akan tetapi dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan makhluknya yang bernama manusia sebelum diciptakan. Allah mengingatkan, apakah aku ini Tuhanmu wahai manusia? Ya, betul engkau adalah Tuhan kami. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kau wahai manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Misi mulia yang sangat agung akan dibawa oleh manusia. Tentu Allah membekali perjalanan hidupnya di muka bumi. Kira-kira bekal apa yang Allah berikan kepada manusia agar perjalanan di muka bumi manusia itu selamat. Allah berikan bekalnya adalah waktu yang terus akan berjalan sampai manusia itu bertemu pada titik di mana terakhirnya kehidupan manusia di dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ketika Allah memberikan waktu, maka Allah menginginkan dari manusia yang diciptakan itu dikelolalah waktu, agar setiap waktu, setiap detiknya menjadi sebuah amal soleh. Allah menginginkan setiap perjalanan waktu itu dengan totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lain dalam setiap detik kita. Allah meminta dengan waktu yang dibekali kepada manusia, tidak lain adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam. Apakah kita bisa? Itu sudah menjadi konsekuensi manusia. Waktu kalau kita bisa bagi 3, berarti ada 8 jam. Ada 3 bagian 8 jam untuk istirahat tidur. Tidur adalah ibadah. Kemudian 8 jam untuk bekerja. Selama bekerja, yang kantor jangan menyelipkan hak-hak kantor dibawa pulang ke rumah. 8 jam itu digunakan untuk bekerja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, jangan korupsi, jangan menjadi maling di kantor. Beribadah kepada Allah. Kemudian 8 jam lainnya diisi untuk ibadah kepada Allah secara mahfuz. Bisa digunakan untuk sholat, membaca Quran dan lain sebagainya. Selama 24 jam Allah menitipkan, Allah bekalkan kepada manusia, tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini cukup panjang. Pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan waktu kita sangat terbatas. Maka mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan tentu sangat bermanfaat untuk diri khatib, tentu untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanah dan sebuah perjanjian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berjanji akan tetap menyatakan bahwa Dia adalah
Tuhan yang pantas kita sembah, yang pantas kita takuti. Kita takut untuk berbuat dosa karena ada Allah yang melihat, dan seterusnya sampai ajal kita datang dan kita akan menghadap Allah membawa amal soleh. Hadirin jamaah sedang sholat Jumat rahmatullah, ketika kita menghadap Allah dengan membawa amal soleh dari setiap perjalanan waktu kita di muka bumi ini, kita akan mengatakan kepada Allah, wahai Allah, misi mulia telah kami jalankan, telah selesai. Semoga seluruh misi mulia itu menjadi sebuah amal soleh yang telah memberatkan timbangan amal kita di yaumil hisab nanti. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, iman yang tangguh, iman yang senantiasa terus kita jaga, agar kelak ketika kita berjumpa dengan kematian, kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, dan kita bagian hamba Allah yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di penghujung khutbah ini kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita mampu terus mengintrospeksi diri kita setiap waktu, karena introspeksi muhasabah tidak harus menunggu di akhir tahun ataupun di awal tahun. Introspeksi seorang mukmin yang beriman, bertakwa kepada Allah setiap waktu yang dititipkan oleh Allah, dari bangun tidur sampai menjelang bangun tidur, apa yang sudah kita lakukan, setiap langkah dan gerak kita semoga menjadi amal soleh yang kelak menjadi sesuatu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Evaluasilah terus setiap waktu yang Allah berikan, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan khilaf kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa saudara-saudara kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi